Halo semuanya para pecinta manhwa, kali ini Mimin akan melanjutkan manhwa terbaru tahun 2025 yang berjudul Regresi Tak Tertandingi Sang Pembunuh Naga. Cerita sebelumnya diperlihatkan Zeke yang kembali saat dirinya masih anak-anak dan dalam pelatihan keluarganya. Di sana dia mendominasi duel dengan anak lainnya dan hal itu mengejutkan semua orang karena Zeke dulunya dikenal si lemah. Zeke yang terganggu akan tatapan anak-anak itu memintanya segera maju jika mereka ingin mengatakan sesuatu. Ucapan yang terdengar tantangan itu membuat salah satu anak berdiri disebabkan rasa kesalnya terhadap Zeke. Dengan wajah yang meremehkannya dia mengatakan keinginannya untuk duel bersama bocah arogan di hadapannya. Zeke mengetahui jika bocah itu bernama Jaken sekaligus anak yang selalu membulinya di masa lalu. Agar duel itu bisa terjadi maka Zeke harus menyetujuinya, tapi dia akan merasa bosan jika lawannya hanyalah Jaken seorang diri. Maka dari itu dia meminta Liam yang merupakan pelayannya untuk menemaninya bertarung dan perkataan itu membuat Jaken sangat kesal. Sambil menampakkan wajah kurang ajarnya, Zeke menganggap duel baru saja adil jika lawannya lebih dari satu. Jaken yang masih berada di tempat penonton menanyakan apakah Zeke baru saja menghinanya. Tanpa rasa takut Zeke malah tersenyum riang dengan membenarkan anggapannya. Bagi Jaken bocah lemah itu sudah terlalu kurang ajar dan dia bersumpah untuk menghajarnya sampai mati. Saat mereka berada di arena maka instruktur meminta Zeke menjaga jaraknya dan jangan memulai pertarungan tanpa aba-abanya. Di sela itu Zeke merasa senang karena bisa melihat orang yang dikenalnya. Di mana Liam adalah sang raja tentara bayaran di masa depan. Di masa lalu Liam sudah mengikuti Jaken sebagai pelayannya, namun karena dia hanya keturunan jauh maka dia ditinggalkan begitu saja. Jaken yang sangat menyedihkan memohon agar dirinya diikutkan mengenyam pendidikan di Akademi Valhalla, tapi dia berakhir bergabung dengan sebuah pasukan dari negara kecil. Lalu saat kerajaan tuannya runtuh, maka dia berubah menjadi tentara bayaran di mana hanya yang kuatlah yang bisa bertahan. Sebagai prajurit bayaran Liam menjadi seorang kesatria level merah dan menyatukan ketiga kelompok besar sehingga dirinya dijuluki sebagai sang raja tentara bayaran dengan menggabungkan mereka. Bagi Zeke pertarungan ini sangatlah menyenangkan dan hasilnya akan berbeda dari masa lalunya yang menyedihkan. Tanpa basa-basi Jaken melesat maju dengan sebuah tinju kuatnya sambil tertawa. Tinju ini seharusnya tidak dapat dihindari oleh Zeke dan itulah yang diyakini oleh Jaken. Akan tetapi Zeke malah menampakkan wajah menyeramkannya sembari menangkis tinjunya bahkan meminta mereka berdua untuk maju sekaligus. Kemudian Jaken menarik tangannya karena dia takkan termakan oleh trik kotor Zeke yang akan kalah dan mengatakan jika dia kalah dengan terhormat disebabkan pelayannya itu campur. Maka dari itu dia akan memberikan pelajaran secara langsung kepada Zeke yang sangat arogan. Akan tetapi saat kakinya mengenai bagian tubuh Zeke dia malah merasakan rasa sakit. Kakinya benar-benar tidak dalam keadaan baik, seakan menendang sesuatu yang salah. Siapa sangka Zeke menggunakan sikunya untuk memblokir tendangan tersebut. Rasa sakit dapat dirasakan oleh Jaken pada kakinya, tapi dia harus berdiri kokoh untuk menjaga kehormatannya. Akan tetapi Zeke malah melesat maju ke arahnya karena Jaken berani mengalihkan pandangannya dengan terus memperhatikan kakinya. Kali ini Zeke berniat menunjukkan bagaimana seseorang memukul dengan baik. Jaken yang merasa serangan ini tak dapat dihindari memutuskan untuk melindungi wajahnya. Hanya saja Zeke malah menertawakannya karena Jaken terlalu ketakutan hingga dia tak dapat membedakan serangan tipuan. Yang benar saja Zeke membatalkan tinjunya bahkan menyimpan kedua tangannya di dalam saku menunjukkan betapa arogannya dia kepada musuhnya. Tak hanya itu dia berniat merusak keseimbangan Jaken, namun Jaken segera bergerak cepat untuk menjauh, tapi saat dia melakukannya maka sebuah celah terbuka dan Zeke segera memanfaatkannya dengan melesatkan tinju miliknya.
Alasan inilah yang membuat Zeke memintanya untuk menyerang berdua karena pertarungan ini terlalu mudah baginya. Zeke terus menertawakannya dan jika seperti ini terus maka Jaken benar-benar akan mati di tangannya. Sekarang Jaken telah tak berdaya hingga dia terpojokkan secara mutlak dan segera berteriak. Di mana dia memerintahkan kepada Liam untuk menghabisi Zeke dengan menyeretnya ke hadapannya. Tanpa basa-basi lagi Liam pun mulai mendekat untuk ikut campur sekaligus memenuhi perintah tuannya. Zeke pun segera bersiap karena tak menyangka Liam ternyata lebih besar dari dugaannya padahal tubuh mereka sama-sama seorang anak yang berusia 12 tahun. Hal yang paling merepotkan di antara perbedaan mereka berdua adalah jarak jangkauan Liam yang sangat jauh. Maka dari itu Zeke harus melakukan sesuatu dan dia tak boleh membiarkan musuhnya menyerang terlebih dahulu dengan mengambil garis start awal. Akan tetapi dia juga tidak boleh menyerang dengan polos disebabkan hal tersebut akan sangat berbahaya. Untuk itu dirinya akan mengaktifkan skill slash rank E untuk melancarkan serangan bertubi-tubi dari segala arah dengan tujuan membuat Liam tidak dapat bereaksi. Tak sedikit dari para murid yang tercengang akan apa yang disaksikannya. Instruktur paham rasa terkejut para murid karena mereka pastinya belum pernah menyaksikan skill yang dilancarkan oleh Zeke. Teknik itu adalah tinju di bagian utara yang tersembunyi dan instruktur sangat penasaran bagaimana Zeke mampu menggunakannya. Meski Zeke telah melancarkan serangan yang menakjubkan, tapi tubuhnya sangat lemah sehingga teknik semacam ini akan sangat membebaninya. Selain itu Liam masih saja bertahan dengan tubuh kokohnya seakan dia adalah tembok tak tertembus, bahkan Liam hanya menerima semua serangan sembari menunggu musuhnya lelah. Cara itu hanya bisa dilakukan oleh mereka yang sangat percaya diri akan ketahanan tubuhnya. Meski begitu Zeke enggan menyerah, bahkan dia bertekad untuk melumpuhkan Liam dengan tinjunya. Di sisi lain Liam mulai menatap disebabkan instingnya mengatakan ada sesuatu yang berbahaya. Tanpa membuang waktu lagi Zeke pun melancarkan tinju miliknya sekuat tenaga. Akan tetapi kali ini Liam memutuskan untuk menghindar menunjukkan jika dirinya mengakui kekuatan lawannya. Lalu Liam mencoba membalikkan situasi dengan menangkap tangan Zeke untuk menghantamkan tubuhnya ke lantai arena. Liam merupakan petarung yang mengandalkan kekuatan fisiknya dan dia seharusnya takkan kalah oleh bocah bertubuh kecil dan lemah. Hanya saja saat ingin melakukan lemparan tiba-tiba saja Zeke bereaksi dengan lebih cepat untuk meloloskan diri. Tak hanya itu dirinya mencoba melakukan sesuatu dengan memanfaatkan kelenturan tubuh miliknya. Zeke paham jika tubuhnya saat ini belum bisa mengalahkan Liam secara langsung tapi dalam pertarungan kekuatan fisik bukanlah segalanya di mana pengalaman tempur untuk memanfaatkan segala situasi adalah senjata paling berbahaya. Yang benar saja Zeke telah menempatkan kedua kakinya di leher Liam serta mendapatkan salah satu lengannya dan tidak peduli sekuat apapun seseorang maka cara ini akan menumbangkannya. Akan tetapi Liam takkan membiarkan dirinya begitu saja dengan terus memukul tubuh Zeke menggunakan salah satu lengannya. Pertarungan ini adalah pertarungan untuk bertahan karena jika salah satunya menyerah maka dia akan kalah. Pertarungan mengerikan yang dilihat oleh para murid membuat mereka ketakutan, tapi tak sedikit juga yang menikmatinya. Beberapa saat kemudian duel itu pun usai dengan Liam yang kehilangan kesadaran disebabkan tak dapat bernapas oleh cengkeraman kaki milik Zeke. Sementara itu salah satu dari murid tak menyangka jika selama ini Zeke menyembunyikan kekuatannya dan dia tak sabar ingin bertarung dengannya. Keesokan harinya Hakar datang mengunjungi tuannya disebabkan dia mendengar Zeke terluka saat ujian. Maka dari itu dia berharap tuan mudanya mengizinkan untuk memeriksanya. Zeke mengetahui niat Hakar di mana dia pasti ingin memeriksa apakah dirinya sudah membangkitkan aura. Saat Hakar memulai pemeriksaannya di saat itu jugalah Zeke terkejut.
Dengan pengendalian aura yang dimiliki oleh pelayannya, maka dia setidaknya berada di level tinggi. Umumnya saat seseorang ingin memeriksa kebangkitan bakat, maka mereka hanya perlu melihatnya dari dantian targetnya, tapi pelayannya malah memeriksa seluruh tubuhnya. Zeke mengetahui jika memasukkan aura ke dalam tubuh merupakan sesuatu yang sangat sulit, tapi Hakar bahkan mampu mengendalikannya dengan akurat hingga dia berpikir jika pelayannya mungkin saja seorang kesatria biru. Di dunia ini semua kesatria memiliki perbedaan dan mereka diidentifikasikan sesuai dengan seni bela diri serta kecakapan dalam manipulasi aura. Di antara semuanya golongan pedang putih merupakan level paling rendah dan mayoritas anak-anak dalam pelatihan ini berada di level tingkatan tersebut. Lalu yang kedua adalah golongan pedang kuning di mana level itu bisa dicapai saat seorang anak membangkitkan aura serta dantian miliknya. Jika seseorang sudah mampu mengendalikan auranya dengan bebas, maka dia bisa mendapatkan julukan kesatria. Kemudian kategori selanjutnya adalah pedang biru, di mana level ini cukup mengesankan dan menakjubkannya. Lalu level selanjutnya adalah level yang dapat dicapai jika seseorang telah melewati batasnya. Level ini telah dicapai oleh Liam yang saat itu menjadi raja tentara bayaran. Hal itu pun berlaku bagi Zeke hingga dirinya dijuluki sebagai sang hantu dari utara. Kategori ini dinamakan Kesatria Merah dan merupakan kasus langka dalam dunia. Di antara semua kategori dan golongan terdapat sesuatu yang terlupakan yaitu kategori Kesatria Hitam, tapi hal itu hanya dimiliki segelintir orang di masa depan. Zeke terus penasaran bagaimana bisa sosok sekuat ini malah menjadi pelayannya. Beberapa menit kemudian, Hakar telah selesai dengan pemeriksaan yang ketat. Hanya saja Hakar menduga jika tuan mudanya sedang menyembunyikan sesuatu. Kemudian Hakar mengatakan bagaimana bisa tuan muda di depannya berubah, tapi Zeke menganggap pertanyaan tersebut salah dan seharusnya Zeke bertanya kenapa tuan mudanya baru berubah setelah sekian lama diperlakukan bak sampah. Zeke juga meminta pelayannya untuk menyiapkan dirinya karena dimulai dari sekarang maka dia akan sering melihat perubahan di masa depan. Hakar pun menunjukkan rasa hormatnya dan berjanji akan terus mendukung tuan mudanya. Tak hanya itu dia juga telah selesai menyiapkan ruangan yang diminta tuannya. Zeke akan terus ikut bermain sekaligus mengorek informasi secara diam-diam dari tinjunya. Di sela itu Zeke terus memikirkan dalang dari Hakar yang terus mengawasinya selama ini. Dia juga tak yakin jika para nyonya adalah pelakunya. Saat masuk ke ruangan Zeke cukup dikejutkan akan tempat yang dimintanya sangat mewah.